Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum fa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Akhwani al-azza rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di dalam majelis ilmu di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama sekali di dalam memahami ilmu-ilmu yang kita peroleh pada kajian kita pada saat ini. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada saat ini adalah mengenal 7 perintah harian Rasulullah. Sab'atu awamir yaumiyah minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. 7 instruksi Nabi setiap hari yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin. Sebagian kajian ini sudah pernah dibahas atas permintaan pengurus. Materi ini diminta untuk dikaji lebih lanjut agar para jamaah, para hadirin bisa memahami 7 perintah harian itu yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. 7 perintah harian yang ada pada kita pada saat ini itu berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad wal Baihaqi wal Bazzar wa Tabrani, dan hadis ini berderajat hadis sahih sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Silsilah As-Sahihah lil Albani. Nah, hadis ini dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar qala amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'i an Abi Dzar qala, dari Abi Dzar berkata, amarani khalili, baginda Rasul telah memerintahkan kepadaku dengan 7 hal. Amarani bihubbil masakin waddunuwi minhum. Yang pertama adalah baginda Rasul telah memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Waddunuwi minhum. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Dan aku diperintahkan untuk melihat
kepada siapa yang berada di bawahku, wala anzura ila man huwa fawqi, dan aku tidak melihat kepada siapa yang berada di atasku, tentunya dalam hal dunia. Wa amarani an asilar rahima wa in adbar, atau wa in adbarta, aku diperintahkan oleh baginda Rasul untuk tetap menyambung silaturahmi sekalipun orang tersebut membelakangi kalian. Wa amarani alla as'ala ahadan syai'an, yang berikutnya adalah aku diperintahkan oleh baginda Rasul untuk tidak meminta-minta kepada seorang pun dengan apapun. Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran, aku diperintahkan untuk berkata yang baik, berkata yang benar, walaupun itu pahit. Wa amarani alla akhafa fillahi lawmata la'im, dan aku diperintahkan untuk tidak takut terhadap cercaan apapun ketika menegakkan hukum Allah. Wa amarani an uksira min qawli la haula wa la quwwata illa billah, dan aku diperintahkan untuk memperbanyak perkataan la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahunna min kanzin tahtal arsy, sesungguhnya kalimat tersebut adalah termasuk apa yang ada di bawah arsy. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Bazzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku dengan 7 perintah. Yang pertama, ia memerintahkan aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, ia memerintahkan aku untuk melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas dalam hal dunia. Yang ketiga, ia memerintahkan aku menyambung silaturahmi walaupun orang itu membelakangimu. Yang keempat, ia memerintahkan aku untuk tidak meminta-minta apapun kepada seseorang. Dan yang kelima, ia perintahkan aku berkata benar walaupun kebenaran itu pahit. Yang keenam, ia memerintahkan aku untuk tidak takut pada celaan apa yang mencela karena melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketujuh, ia memerintahkan aku memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya ucapan itu termasuk perbendaharaan di bawah arsy surganya Allah. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Bazzar dan Tabrani, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ikhwanillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal terlebih dahulu siapa pembawa hadis ini dari Rasulullah SAW, siapa yang diperintahkan kepada hadis ini dari Rasulullah SAW. Hadis ini dibawa oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang pada kehidupan kesehariannya kita kenal sebagai manusia yang sangat bersahaja sekali, manusia yang sangat simpel kehidupannya. Dalam bahasa lain adalah tidak neko-neko. Kemudian pada suatu saat ada sebuah peristiwa besar yang dialami oleh beliau. Yang pertama adalah ketika
setelah mendengar kebenaran datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari ini berdiri di sekitar Ka'bah yang pada saat itu tentu masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Kemudian beliau mendakwahkan agama dan mendakwahkan kebenaran dengan secara terang-terangan. Tentu keadaan seperti itu spontan mereka kemudian melakukan pencederaan terhadap Abu Dzar Al-Ghifari, menurunkan dan memukulinya, yang pada akhirnya beliau pun juga kesakitan. Ketika sakitnya sudah habis, sudah terasa sakitnya sudah hilang, kembali lagi dia naik dan menerangkan kebenaran itu kepada orang lain. Luar biasa. Terus begitu juga diturunkan kembali dan dipukuli kembali, sampai datang seseorang yang kemudian mengenali bahwa orang ini adalah dari Bani Al-Ghifari. Ketika dikenal bahwa dia dari Bani Al-Ghifari, di mana rute perdagangan itu selalu dilewati di kawasan tersebut, maka kemudian sahabat ini kemudian terselamatkan oleh keadaan tersebut, di mana beliau kemudian menjadi dikhawatirkan akan keluarganya dan baninya, sukunya itu akan melakukan pembalasan di saat orang-orang Quraisy ini melakukan perjalanan perdagangan yang pasti melewati kawasan tersebut. Ini juga menjadi catatan buat kita bahwa pembackup di dalam dakwah seperti yang dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari, walaupun hanya sekedar keturunan dari sebuah keluarga tertentu, suku tertentu, ataupun posisi tertentu dalam kehidupan dakwah ini menjadi sangat penting untuk tetap kita miliki. Jadi gunakan semaksimal mungkin posisi yang kita miliki itu untuk menegakkan dakwah. Gunakan semaksimal mungkin kebesaran keluarga kita. Mungkin ada di kalangan antum yang dikenal dengan orang yang berdarah biru misalkan, keturunan orang-orang yang netral, maka posisi ini digunakan untuk menegakkan agama itu karena itu sangat dibutuhkan. Orang juga kemudian menjadi sungkan dengan dakwah yang kita lakukan ketika dakwah itu diserukan oleh orang-orang yang telah tercukupkan kekayaannya dibanding dengan orang-orang yang berdakwah yang barangkali untuk mencukupi kehidupan harinya saja itu tidak cukup. Itu lain. Ungkapan mengajak berinfak, wa anfiqu fi sabilillah. Kalimat-kalimat infak itu diajarkan. Kalau yang mengajak itu orang yang berkecukupan dan memahami agama ini, jauh lebih didengar oleh orang lain ketimbang orang yang mengajak itu tidak memiliki bargaining position, istilahnya. Dalam bahasa saat ini dikenal dengan bargaining position, yaitu posisi yang menjadi bargaining bagi seseorang di dalam dakwah ini. Nah, ikhwahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah potret dari dakwah yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini, dan kemudian karena baninya itu memiliki posisi yang sangat baik di tengah perjalanan untuk dalam perdagangan, maka kemudian termanfaatkan dengan baik. Dia terlindungi oleh baninya, oleh sukunya, walaupun sukunya tentu pada saat itu belum berislam. Tapi orang dengan kesukuannya itu orang melakukan pembelaan. Jadi walaupun belum sepaham dengan kita,
Tapi kedaerahan itu menentukan sekali bila kita berada di satu kawasan tertentu. Seorang petinggi berada di satu tempat dan dia satu daerah dengan kita, maka orang seperti ini bisa dimanfaatkan untuk membackup dakwah yang kita lakukan. Karena dia memiliki bargaining position yang cukup tinggi di tengah-tengah masyarakat. Maka jangan diabaikan posisi tersebut kalau ternyata ditakdirkan sebagai orang yang lahir di kalangan darah biru, ningrat, lahir di kalangan orang-orang yang memiliki keleluasaan harta, lahir di kalangan orang-orang yang kemudian dia menjadi pembesar, menjadi orang-orang yang disegani di tengah masyarakatnya. Maka itulah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dakwah yang kita lakukan. Maka ikhwahullah yang dirahmati oleh Allah, kita coba bahas sedikit kalimat tersebut, kalimat tersebut sebelum kita membahas. Hanya ada dua saja yang akan kita bahas, tapi kita akan memulai dari nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perintah yang keberapa ini, Pak? Perintah harian tadi yaitu wa amaroni an aqula bil haqqi wa in kana murra. Aku diperintahkan untuk berkata yang benar, berkata yang benar, wa in kana murra, walaupun perkataan itu, walaupun kebenaran itu adalah pahit. Berikutnya wa amarani alla akhafa fillahi laumata laim. Dan aku diperintahkan oleh Allah, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak takut dalam jalan Allah ini terhadap cercaan apapun selama masih tetap berada di bawah kebenaran. Apabila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potret inilah yang sesungguhnya diabadikan, yang hadis itu kemudian diperintahkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang dengan kegigihannya melaksanakan dakwah tadi tidak kenal resiko, tidak kenal pula kemudian terhadap adanya penentang-penentang dakwah, tidak kenal pula terhadap mereka-mereka yang menghadang terhadap gerakan dakwahnya. Buktinya setiap kali diturunkan dipukuli, dia naik lagi, dipukuli, dia naik lagi, dan yang lain. Itu pertanda bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak tunduk kepada siapapun dalam berdakwah ini, karena sudah menjadi kelaziman. Bisa dibuka pada surat Al-An'am, ayat 112. Nanti kita lihat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami telah jadikan setiap nabi yang membawa terhadap kebenaran, nabi yang membawa dakwahnya, secara otomatis begitu juga mereka yang pengikutnya yang membawakan bendera dakwah ini di depan orang lain, di hadapan umatnya, di hadapan rakyatnya. Maka pada
hadapan kita itu terdapat musuh yang menghadang, aduwan syayatinal insi wal jinni. Musuhnya itu dari jenis jin dan manusia. Musuhnya itu dari jenis jin dan manusia. Nah, ini yang harus dikenali oleh kita semua, ya. Yang tentu mereka dengan lawan-lawan kita ini dengan program-program yang mereka miliki akan melancarkan serangan balik terhadap para pelaku dakwah. Akan melakukan tindakan-tindakan baik persuasif maupun represif, ya. Persuasif maupun represif yang itu pasti berlaku terhadap kita semua. Yang tindakan persuasif maupun represif itu diabadikan pula oleh Allah pada surat Al-Isra ayat 73. Pasti, ya. Hampir-hampir saja kalian akan mendapatkan jebakan yang pertama, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghaira. Hampir-hampir saja mereka ini menjebak kamu dengan fitnah. Menjebak kamu dengan fitnah, yang tentu fitnah ini bentuknya tidak dalam bentuk kekasaran, lunak-lunak. Bila upaya untuk menghentikan ini bisa dilakukan dengan hal yang lunak, memberikan umpan-umpan yang lunak, jebakan-jebakan yang lunak, perangkap-perangkap yang bisa memperdaya, mungkin harta, mungkin wanita, mungkin fasilitas, mungkin yang lain, dan kita sudah tunduk, maka tidak perlu dilanjutkan pada fase-fase berikutnya. Tidak perlu menghadapi para pelaku dakwah ini dengan cara represif. Yang represif itu diabadikan oleh Allah, ya, pada ayat 76-nya. 73 itu persuasif, mendekatinya, kemudian menggalang, ya, melakukan deradikalisasi. Jadi harus dipahami dari konteks dakwah, gerakan deradikalisasi itu adalah gerakan untuk memperlemah, ya, memperlemah ketahanan seorang dai di dalam bersikap dan memiliki militansi dengan agamanya. Nah, bentuk deradikalisasi itu bisa saja deradikalisasi pemikirannya, deradikalisasi dengan kita diberikan bantuan-bantuan tertentu, kelihatannya diumpankan, kelihatannya ini adalah mengenakan, tapi sesungguhnya sedang melakukan pendekatan yang memungkinkan kita ini bisa kemudian tidak menjadi radikal kembali. Dan fitnah itu kini sedang melanda kepada sebagian saudara-saudara kita di negeri ini. Dan kita harus merasa berhati-hati sekali bahwa gerakan ini pasti ada, karena ini diabadikan oleh Allah. Pada surat Al-Isra ayat 73 itu mengingatkan demikian. Apa tujuannya dari iftitan ini tadi, menjebak dengan yang lunak ini? Jawabannya ada di dalam ayat berikutnya, ya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghaira. Hampir-hampir saja mereka menjebakmu, ya, dengan bentuk fitnah yang lunak, litaftari 'alaina ghaira, agar engkau mencari dan engkau berubah mencari yang lain selain dari yang telah kami wahyukan, mencari alternatif yang lain. Itu keinginannya.
Wa idzal lattakhaduka khalila, yang dengan itu engkau kemudian menjadi muslim yang dianggap bisa bermitra dengan kekafiran tersebut. Atau yang biasa disebutkan oleh Rand Corporation, itu adalah ada satu strategi yang dimainkan di tengah negeri kaum muslimin, itu adalah building muslim moderat, networking, membangun muslim moderat, jaringan muslim moderat. Itu yang sedang menjadi bidikannya. Dari mereka ini nanti pemikiran-pemikiran itu dihembuskan. Dari mereka ini nanti deradikalisasi dilakukan. Nah, ikhwatullah yang dirahmati oleh Allah, tidak kalah pentingnya bila gerakan ini tidak memungkinkan, maka bisa saja gerakan represif pada ayat 76-nya itu berlaku untuk kita semua. Berlaku untuk kita semua. Yang kalau berbicara tentang represif di dalam terhadap dakwah ini, maka yang diabadikan di dalam Al-Quran itu bisa kita lihat pada ayat 30 dari surat Al-Anfal. Nanti kita lihat. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Menjebak dengan bentuk istifzaz pada ayat 76 dari surat Al-Isra tadi, penjabarannya ada pada surat Al-Anfal ayat 30 ini. Menjebak dengan bentuk represif kepada kita itu bisa dilakukan dengan tiga bentuk yang kita kenal ini di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Dan ini berlaku semenjak nabi-nabi sebelumnya, berlaku semenjak Nabi Muhammad, dan berlaku pula kepada umatnya Muhammad. Dan ini sebuah kelaziman. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika mereka berlaku makar kepadamu dari orang-orang kafir, liyusbituka aw yaqtuluka, liyusbitu untuk menahan kamu atau memenjarakan kamu, menahan kamu atau memenjarakan kamu, aw yaqtulu atau membunuh kamu, aw yukhrijuk atau mengusir kamu. Tiga itu salah satu di antaranya biasa berlaku terhadap para pelaku dakwah. Ditahan, dipenjarakan, atau dibunuh, atau diusir. Diusir. Kira-kira yang di sini pada berani kan? Ya? Atau mulai mundur? Kok bahaya banget? Kalau begitu nggak usah dakwah, gitu ya? Nggak usah berani dakwah, karena ternyata tantangan kita tidak kecil. Ya, tantangan kita tidak kecil. Mungkin kita tidak ditahan, mungkin tidak dipenjarakan, tapi sikap untuk kita ini dibunuh bisa jadi. Mungkin tidak dibunuh nyawanya, tapi dibunuh karakternya, yang kemudian dikenal dengan karakter assassination. Ya. Bahwa Ustadz ini adalah gembongnya teroris. Itu cara membunuh karakter di tengah masyarakat, sehingga orang itu kemudian umat fobi terhadap ustadz-ustadz tertentu, padahal mereka pembawa